Hi everyone, welcome back again di Altcoins Update. Happy weekend semuanya. Sekarang kita akan bahas untuk Polkadot. Jadi Polkadot terakhir kali kita bahas itu sekitar 6 harian yang lalu, dan di sini saya menyatakan bahwa Polkadot tidak ada demand. Dan parahnya sampai dengan saat ini situasi Polkadot pun masih sama, tidak ada demand. Jadi sebetulnya kita perlu waspada sih dengan kondisi ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena Polkadot ini sedang berada di salah satu key level. Key level itu artinya lebih ke arah pembalikan arah. Ya, bukan pembalikan arah sih, kayak semacam angka kunci di mana kalau level itu berhasil di break, bisa ada pergerakan impulsif. Dan penting menurut saya untuk Polkadot itu bertahan di atas key levelnya, at least untuk closing time frame weekly, karena seperti yang teman-teman perhatikan di sini terdapat key level, ya, key level yang merupakan area support resistance daripada Polkadot semenjak tahun 2020 terakhir. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mungkin ada holdersnya Polkadot, seandainya kita break dari sini, mungkin kalau teman-teman mempertimbangkan untuk melakukan averaging, kalian bisa considering dari angka kisaran level $4,80. Kenapa di level tersebut? Karena di level itulah kita bisa melihat adanya sebuah area demand. Jadi demandnya kalian bisa lihat di sini. Kenapa saya katakan di sana, teman-teman? Waktu terakhir kali dia bergerak impulsif dan break dari resistance itu pergerakannya sangat kencang. Kemudian volumenya juga sangatlah tinggi, dan itu sebagai area di mana pertama kali buyers pada Polkadot itu menginitiate pergerakan sehingga dia berhasil create all time high yang baru. Jadi kalau misalkan kita mendapati Polkadot kembali terreject hingga level tersebut, menurut saya besar kemungkinannya minimal kita mendapatkan reaksi pantulan. Ya, setidaknya wajar terjadi karena level tersebut memiliki sebuah ingatan atau memori. Ibaratnya orang-orang datang kembali ke pasar ngelihat harga yang sama, wah inget gak nih tahun 2020 itu kita pernah melonjak naik dari harga setelah harga berikut disentuh, ya kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi mungkin ada demand order, mungkin ada sebanyak sekali posisi yang sedang menunggu untuk dijemput di sana, dan mungkin kita bisa gunakan VRVP juga seperti yang kalian lihat ya. Di sini saya menggunakan satu indikator untuk kita mencari tahu volume transaksi terbanyak, dan rupanya itu ada di angka $4,25. So ya more likely lah ya teman-teman di kisaran di kisaran area tersebut ya, antara 4,25 sampai kisaran $4,80 akan menjadi next important level buat si Polkadot. Kalau dalam tanda kutip closing Polkadot pekan ini itu berhasil close di bawah $5,77. Jadi untuk Polkadot bisa tetap bullish, Polkadot harus mempertahankan range harga tersebut. Ya, saya mungkin nggak katakan ini benar-benar totally bullish ya, tapi paling tidak untuk Polkadot di sini bisa mempertahankan harga sekitaran $5, maka dia harus bisa bertahan di atas level support tersebut. Oke? Nah, itu untuk time frame yang weekly. Sebenarnya ini weekly udah mencakup time frame daily, karena saya pengen kasih penjelasan dulu ke teman-teman kenapa saya katakan di sini situasi kita kurang begitu baik. Sebelumnya Polkadot itu sudah sempat tampak break ya dari si trendline yang terbentuk atas formasi falling wedge ini. Tapi kemudian kita ke fake out dan akhirnya kembali tertekan ke dalam. Bahkan sebetulnya ini saya personally, jadi view saya kalau untuk Polkadot sebetulnya masih totally bearish, karena last time saya melakukan short juga pada Polkadot. Saya lihat di sini dari segi opportunity kita ada rejection, bahkan sebelumnya saya sempat berikan juga update melalui grup advance ya. Jadi saya di sini sharingkan ke teman-teman semua yang ada di grup advance bahwa kita ngelihat pada saat dia berhasil break dari pergerakan recently-nya. Jadi yang terlihat di sini adalah kita terreject kemudian masuk ke
fase koreksinya ya. Dan koreksinya itu kita bisa memanfaatkan informasi dari Fibonacci 61,8%. Jadi ini anggaplah ya sebagai post analysis juga, biar teman-teman mungkin bisa belajar sesuatu lah dari apa yang saya sharingkan untuk Polkadot ini, rather than kita cuma ngomongin soal potensi. Nah, yang saya personally lihat adalah ketika dia berhasil break dari level support di sini, kemudian ada proses pullback ditemani dengan sideways setelahnya, itu menjadi sebuah informasi bagi saya bahwa ada kemungkinan Polkadot di sini akan mendapati rejection ya, dan akhirnya meneruskan pelemahannya. Dan itulah yang membuat saya mengambil kesimpulan dan mengambil transaksi terutama untuk short pada Polkadot. Dan ini thank you juga karena berkat salah satu member dari Advance Group yang bisa dibilang memberikan opini ya, bahwa sebaiknya kita mungkin mempertimbangkan juga untuk melihat opportunity dari sisi short, sehingga saya mencari opportunity dan kebetulan dapatnya di Polkadot. Nah, teman-teman, sekarang kita ngelihat time frame daily sudah break di bawah key supportnya. Kira-kira gimana tanggapan teman-teman terhadap harga Polkadot ke depannya? Kalau dari saya, sebenarnya secara sederhana, kita bisa perhatikan bahwa saat ini Polkadot itu seperti yang kita katakan sudah ya berada di area kritis. Bahkan kalau misalkan untuk pergerakan di time frame hourly-nya, kalau teman-teman perhatikan Polkadot itu sudah sukses create lower low ya. Ini bisa dikatakan sebagai area lowest point, walaupun sebelumnya pada saat crash di Juni kemarin, Oktober ya, tanggal 13 Oktober, Polkadot pernah lebih rendah dari level tersebut. Tapi untuk segi closing candle-nya, for the very first time, Polkadot closing akhirnya di bawah 5,87 dolar, which means ini sudah menjadi indikasi yang kurang begitu baik. Dan sampai dengan situasi saat ini pun Polkadot kita bisa katakan masih belum ada demand, karena dia sudah break, sudah close dengan rapi di bawah level tersebut, dan bahkan teman-teman di sini bisa tambahkan juga sebuah triangle pattern terbentuk. Sebetulnya kita nggak bisa berasumsi ya bahwa triangle pattern ini bisa dikatakan sebagai yang namanya bearish pennant, karena kembali lagi di setiap kali weekend pergerakan itu cenderung sideways dan low volatile. Jadi seandainya ini dikatakan sebagai bearish pennant, sometimes saya menjadi kurang begitu setuju ya, karena kita nggak tahu pasti nih aktivitas market pada saat weekend itu kan cenderung low volatile, sehingga Oke lah, let's say kita katakan bahwa ini adalah sebuah bearish pennant, which means teman-teman bisa ukur menggunakan flagpole-nya, dan kita bisa dapati potential next target itu akan ada di 5,4 dolar. Selebihnya, kalian juga bisa gunakan Fibonacci extension, which is kalian tarik dari impulsive move-nya ke pullback-nya. Dan ternyata levelnya juga sama ya, lebih kurang di 5,47 atau sama dengan 5,48. Seperti tadi kita menghitung menggunakan si pole daripada si bearish pennant itu sendiri. Jadi kalau misalnya dilihat situasinya sekarang, sebetulnya saya bisa katakan bahwa Polkadot ini lagi dalam keadaan kurang begitu baik. Walaupun kita sudah menemukan sideways ya di bagian bawah ini. Jadi sebenarnya teman-teman, sideways itu bisa menjadi dua arti, either kita melihat di sini adanya fase akumulasi atau dia create base. Jadi kalau misalkan posisi sudah membentuk triangle plus ada sideways, kalau saya personally lebih prefer menunggu hingga konfirmasi pada saat break terjadi, which means kalau misalkan dia break out, maka saya akan menunggu pada proses pullback-nya dan bisa manfaatkan untuk mungkin melakukan long atau buy pada time frame yang istilahnya pada setup yang lumayan besar gitu ya, karena kita ngelihat lowest point-nya itu dikit, jadi istilahnya gap kita dengan area of stop loss placement-nya itu sangatlah dekat. Jadi istilahnya untuk risk reward ratio pun akan jadi sangat bagus. Tapi sekali lagi saya katakan, karena kita posisi market lagi bearish, tekanan sellers lagi tinggi, sebetulnya sangat tidak direkomendasikan untuk melakukan long. I think much prefer adalah biarkan dia terkoreksi dulu, biarkan dia terpullback terlebih dahulu, kemudian kita manfaatkan kembali pada saat reversal sudah kembali terjadi ya pada tren utamanya. Jadi kita kembali riding the wave when the trend is come back ya, bukan pada saat ketika dalam proses pullback, karena kita tahu nih proses ini mungkin adalah secondary trennya dia aja, jadi sifatnya sementara dan hanya untuk jangka pendek. Nah itu mungkin yang perlu diwaspadai, kecuali kita ngelihat
breakout masif dan dia rebound sampai kisaran level $7. Nah, itu mungkin something yang kita perlu consider bahwa oke, mungkin Polkadot bottomnya di level ini. Alright, so itu sekian ya teman-teman untuk penjelasan saya seputaran Polkadot. Tadi di dalamnya ada beberapa setup yang saya sempat mention. Jadi saya disclaimer, itu bukanlah financial advice. Make sure teman-teman do your own research before kalian decide untuk trade si Polkadot ini. I think that's it everyone. Thank you so much. God bless everyone and have a nice weekend guys. Bye bye. Cheers!